Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Resti Astuti Satur Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh Marcel Mauss. Di sini saya tidak sendirian. Di sini saya akan ditemani dengan teman saya yang bernama Fauzi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dari Marcel Mauss, tentang isi dari karyanya itu apa sih? Terus yang ketiga, apa kaitannya teori dari Marcel Mauss dengan fenomena sosial budaya? Biografi dari Marcel Mauss. Ternyata Marcel Mauss ini adalah murid sekaligus keponakan dari Emile Durkheim. Emile Durkheim ini adalah ternyata bapak sosiologi modern yang juga mengemukakan sebuah teori, di mana teorinya adalah teori fakta sosial, teori bunuh diri, dan teori solidaritas. Mauss hidup pada tahun 1872 sampai 1950. Mauss ini hidup di kota kecil yaitu di Lorraine di Prancis. Ternyata Marcel Mauss ini membuat karya yang sangat terkenal hingga sekarang, yaitu The Gift pada tahun 1954. Di mana dalam karyanya yaitu The Gift, Mauss mengemukakan bahwa hadiah tidak pernah bebas diberikan tanpa ada kewajiban untuk membalasnya. Dalam peradaban manusia, hadiah selalu menimbulkan kewajiban untuk terjadinya pertukaran yang sifatnya timbal balik. Jadi di sini maksudnya adalah ketika seseorang mendapatkan hadiah atau pemberian dari orang lain, maka seseorang itu memiliki kewajiban untuk memberi balasan kepada orang yang sudah memberinya hadiah. Jadi semakin mahal dan mewah hadiah yang diberikan, maka semakin kuat martabat. Menurut Mauss, dalam hubungan dengan pemberian, tidak ada pemberian yang sifatnya cuma-cuma. Jadi segala bentuk pemberian selalu diikuti dengan adanya pembalasan. Nah, dalam artian ini berarti dalam pemberian tidak hanya berhenti pada ketika seseorang memberikan pemberian kepada orang lain, akan tetapi adanya balasan timbal balik dari pemberian tersebut. Marcel Mauss meletakkan pemberian atau gift sebagai suatu sistem pelayanan total atau system of total service. Disebut sebagai pelayanan total karena pelayanan ini tidak bersifat individual, tetapi kolektif, yang menuntut kewajiban suatu pertukaran dan kontrak dengan yang lain. Tindakan pemberian menuntut kehadiran tindakan wajib lainnya, yaitu menerima atau accept dan membalas reciprocate. Menurut Marcel Mauss, setiap orang tidak memiliki hak untuk menolak suatu pemberian, sebab penolakan atas pemberian dapat dianggap sebagai bentuk ketakutan untuk membalas. Jadi gini, ketika kita itu diberi oleh orang lain, pasti kita mempunyai pikiran bahwa kita itu harus membalas pemberian orang lain itu. Namun dalam teori Marcel Mauss, kita tidak boleh merasa takut atas pemberian orang lain itu, dan kita harus tidak berpikir bahwa kita itu harus mengembalikan apa orang lain yang diberikan kepada kita tersebut. Oke, saya melanjutkan materi saya yang tadi. Pemberian mencakup berbagai aspek seperti estetika, keagamaan, moral, hukum, dan ekonomi, atau masyarakat yang sudah mengenal perdagangan. Menurut saya itu teori Marcel Mauss seperti jual beli barter pada zaman dahulu, di mana kita membeli barang itu bukan menggunakan uang, tetapi kita memberikan barang kepada
orang yang kita tuju, lalu kita mendapatkan barang dari hasil tersebut. Mungkin kolaborasi Marcel Mauss itu masih menganut pada pemikiran zaman barter dahulu. Di PPT ini atau di materi ini dijelaskan nilai barang didasarkan pada sistem-sistem makna dari suatu masyarakat dan bukan nilai harfiah dan dari barang tersebut. 3 kewajiban dalam teori pertukaran dari Mauss. Yang pertama itu memberi hadiah sebagai langkah pertama menjalin hubungan sosial. Yang kedua, membalas dengan memberi hadiah dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan integritas sosial. Yang ketiga itu menerima hadiah bermakna sebagai penerima ikatan sosial. Nah, sekarang fungsi-fungsi dari tukar-menukar hadiah itu ada 5. Yang pertama, bisa menggambarkan relasi yang harmonis di antara anggota masyarakat. Kedua, melambangkan penghormatan atau penghargaan sesama warga masyarakat. 3, simbiolisasi civic kultur, social kultur, dan public morality. Nah, pada yang fungsi ketiga ini menurut saya lebih menekankan pada aspek sosial sih. Yang keempat ada merefleksikan kohesivitas sosial yang kokoh. Dan yang terakhir ada melukiskan kedekatan personal di antara pihak yang terlibat dalam pertukaran hadiah. Berarti gini, dalam teori Marcel Mauss atau teori pertukaran hadiah ini malah lebih dapat menekankan solidaritas antara yang diberi hadiah dengan yang memberi dari yang menerima hadiah dengan yang memberi hadiah. Menurut saya seperti itu. Nah, sekarang teori gift dalam perspektif Islam atau menurut sudut pandang Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saling memberi hadiahilah kalian, misalnya kalian saling mencintai. Terdapat di hadis Rasul Bukhari. Beberapa anjuran untuk saling memberi hadiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, hadirilah undangan dan jangan tolak hadiah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk saling memberi agar muncul kecintaan di antara mereka. Namun, makna sesungguhnya dari pemberian dengan perspektif Islam agar terhindar dari tindakan yang berlebihan dan dilarang oleh ajaran agama. Oke, sekarang kaitannya teori Marcel Mauss dengan kehidupan kita sehari-hari atau sosial budaya kita lah. Dinamika ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat modern. Misalnya budaya memberi kado pada ulang tahun. Memberi kado yang mahal atau sangat berharga menunjukkan keakraban. Jikalau si A memberi si B kado yang mahal pada ulang tahunnya, tapi nanti pada ulang tahun si A, si B hanya memberi sesuatu yang terasa receh, pasti si A akan terasa tersinggung karena pemberian itu menunjukkan ketimpangan dalam hubungan tersebut. Mauss juga mengatakan bahwa ada semacam kekuatan sakti dalam setiap pemberian dalam penerimaannya. Orang tidak hanya memikul amanah dan hutang budi, tapi juga merasa seakan-akan dihantui oleh bagian dari jiwa. Nah, itu seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari atau fenomena sosial budaya. Misalnya itu penjelasannya dari yang saya jelaskan tadi itu gini, lebih mudah dipahaminya itu gini. Ketika saya memberi kado si A dengan barang yang mewah, namun ketika teman saya itu memberi kado saat ulang tahun saya, dia itu memberikan kado yang receh atau barang yang murah, pasti di hati saya itu berpikir-pikir, mengapa dia memberi kado saya barang yang receh? Kan waktu itu saya memberikan dia itu barang yang mewah, pasti di benak saya merasa overthinking lah atau berpikir macam-macam segalanya. Nah, itu yang dinamakan ketimpangan dalam memberikan sebuah kado.
Ya, saya berikan contoh lagi. Ini tidak asing ya di kalangan para mahasiswa ataupun pelajar. Contohnya gini, ketika ada seorang laki-laki, dia mengajak makan seorang perempuan. Nah, di dalam benak hati laki-laki tersebut pasti ada harapan untuk lebih dari sekedar teman lah atau apalah. Nah, ketika seorang laki-laki itu membayarkan dan perempuan itu menolak untuk dibayarkan, berarti perempuan itu merasa kurang cocok lah atau menolak hubungan secara romantis. Nah, itu bisa dilihat dalam bentuk tag yang ada di PPT tersebut. Kalau penjelasan saya mungkin kurang memuaskan atau bagaimana, bisa diperjelas lagi dengan membaca PPT atau bahan pembelajaran tersebut. Sekian sedikit video pembelajaran dari kami yang sangat singkat ini, yang masih banyak kurangnya. Jika masih ada kekurangan atau kejanggalan dari kata-kata menurut kami, bisa ditanyakan kepada anggota kelompok ini. Saya mewakili dari kelompok Marcel Maus meminta maaf bila ada kekurangan, kesalahan, atau penyampaian kata yang kurang tepat. Ya namanya juga manusia. Saya akan memberi sedikit lah quotes dari video pembelajaran ini. Jika engkau mencari kesempurnaan, maka temuilah Tuhanmu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.